Salam sidang jemaat Tuhan, tetap semangat, tetap bersuka cita. Mari kita bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan. Yakin dan percaya kehidupan kita akan menjadi berkat kalau kita tetap berjalan di jalan Tuhan. Amin. Mari persiapkan hatinya. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat 1, Tuhan Kau Gembala kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Markus, Injil Markus pasal 4 ayat 1 sampai ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau, maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajaran itu ia berkata kepada mereka, dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu, dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu, jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah dengarkan pengajarannya. Dengarkan pengajarannya. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, Tuhan Yesus menggunakan dengan baik setiap kesempatan untuk mengajar mengenai kerajaan Allah. Tempat dan metode selalu diperhatikannya dengan baik, agar tetap dapat menyampaikan pengajaran kepada orang banyak. Di tepi danau, Yesus mengajarkan suatu perumpamaan tentang bagaimana firman Allah dapat bertumbuh di dalam kehidupan mereka. Yesus menggunakan perumpamaan tentang tempat tumbuh benih yang ditabur, yaitu di pinggir jalan, tanah berbatu, semak duri, dan tanah yang baik. Firman yang ditabur harus menghasilkan buah yang banyak. Tujuan Yesus
dan tujuan kita semua adalah begitu. Firman itu harus berakar dan bertumbuh dalam kehidupan kita dan menghasilkan buah yang baik dan buah yang banyak. Sidang jemaat Tuhan, Yesus menggambarkan melalui perumpamaan bagaimana firman Allah dapat diterima oleh pendengarnya dengan baik dan dapat mereka pahami dengan baik. Ada 4 tempat yang menggambarkan apakah firman Allah dapat bertumbuh dalam diri pendengarnya. Menabur benih merupakan perumpamaan firman Allah yang diberitakan. Penabur itu adalah Tuhan Yesus sendiri, sidang jemaat Tuhan. Yesus menaburkan firman itu di pinggir jalan, dan firman itu diberikan di pinggir jalan, kemudian dimakan burung. Artinya di sana orang yang menerima firman Allah tetapi tidak diperhatikan dengan baik. Firman itu hanya didengar tetapi tidak dilakukan dalam kehidupannya. Artinya di sana masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Ini adalah kondisi situasi masyarakat yang ada pada saat itu, sidang jemaat Tuhan. Memang banyak orang sekali yang berbondong-bondong. Memang banyak orang yang datang mendengar pengajarannya. Akan tetapi Yesus perhatikan tidak semuanya orang itu sungguh-sungguh mendengarkan. Makanya Yesus memberikan gambaran mengenai firman itu yang ditabur di pinggir jalan, di perbatu, di semak duri, dan di tanah yang subur. Ini adalah kondisi daripada hati manusia itu, kondisi manusia itu sendiri. Ada 4 tipe manusia itu. Jadi Tuhan mau mengajar mereka agar mereka lebih sungguh-sungguh lagi mendengarkan firman Tuhan itu. Jangan hanya sekilas, akan tetapi ada situasi yang menarik kita lihat di sini, sidang jemaat Tuhan. Waktu Yesus menyampaikan perumpamaan itu, murid-muridnya pun tidak paham. Makanya Yesus mengatakan kepada muridnya, "Tahu sudah diberikan kalau kasih karunia daripada Tuhan Allah untuk dapat memahami apa maksud dan arti perumpamaan itu." Sidang jemaat Tuhan, inilah situasi yang terjadi pada saat itu. Sidang jemaat Tuhan, orang menerima firman Allah tetapi tidak memperhatikan dengan baik. Inilah salah. Waktu kita mendengarkan firman Allah, kita harus memperhatikan dengan baik. Kita merenungkannya dengan baik dan melakukannya agar kita dapat bertumbuh dan berbuah banyak. Ini yang Tuhan mau dari kita. Agar kita menjadi seperti benih yang jatuh di tanah yang baik. 100 kali lipat, berlipat-lipat ganda hasilnya. Artinya di sana iman kita bertumbuh dengan baik. Kita menjadi sidang jemaat Tuhan yang memiliki iman yang kokoh, yang kuat. Menghadapi masalah apapun kita tetap kuat. Tetapi kalau kita tidak matang dalam iman, kita menghadapi kerikil sedikit pun kita akan goyah. Dan jemaat Tuhan, ini yang Tuhan maksud. Makanya sungguh-sungguh mendengarkan daripada firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dengarkan pengajarannya dengan baik. Dengarkan pengajaran Tuhan Yesus melalui khotbah, melalui renungan, melalui mungkin dari YouTube. Dengarkan dengan baik. Apa pesan Tuhan Yesus untuk kita? Seperti Tuhan Yesus menyampaikan pesan itu kepada orang banyak di tepi danau. Agar mereka sungguh-sungguh mendengar firman. Agar firman itu membawa perubahan pada kehidupan mereka dan juga kehidupan kita. Saya dan percaya kita pasti mendengarkan pengajarannya dan melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan untuk kita. Amin. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami mau diajari oleh Tuhan dengan baik. Kami mau mendengarkan suara Tuhan. Kami mau melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan.
Tuhan Yesus berkati kami, tutup bungkus kami, agar kami Tuhan tetap fokus kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini